Kita berjumpa kembali di dalam video tutorial atau pembelajaran ataupun juga praktikum pemrograman web 2 menggunakan admin LTE dan PHP. Setelah kita membuat data satuan dan kategori, sekarang kita mau buat juga yaitu data barang. Berdasarkan tabel ini, kita akan membuat tabel barang dari PHP MyAdmin. Kita aktifkan dulu XMPP-nya. Ya, setelah aktif Apache Apache ataupun juga MySQL, sekarang kita masuk ke PHP MyAdmin. Kita buka file atau database DB namanya adalah minimarket. Nah, ini sudah ada tabel kategori dan satuan, maka kita tambah yaitu TBL barang. Nah, jumlah kolomnya kita lihat dari sini ada berapa jumlah kolom. Ini ada sekitar 10 ya. Jadi kita 10. Ini ada 4, 6, 8, 10 ya. 10 kolom. Maka kita akan buat 10 kolom. Ya, kita klik go. Nah, maka kita buat satu persatu berdasarkan ini tadi, kode barang. Pertama kita akan buat kode barangnya dulu. Ini kita buat misalnya KD barang, tipenya kita buat saja KD barang itu bisa berupa angka, bisa berupa huruf angka atau gabungannya ya. Tapi kalau kita mengacu kepada barcode, maka dia adalah angka ya. Jadi kalau kita mengacu kepada barcode, maka dia itu adalah angka. Oleh karena itu kita buat saja tipenya adalah varchar ya. Artinya bisa berupa angka, bisa berupa huruf atau gabungan keduanya. Nah, kemudian panjang dari kode barang itu kita buat misalnya 16. Kemudian ini kita jadikan primary key. Kemudian kita buat yang kedua yaitu nama barang, yaitu misalnya nm underscore barang. Ini tadi kita buat underscore-nya ya biar seragam gitu. Kemudian ini kita buat varchar, panjangnya misalnya 50. Kemudian kategori, ID kategori. Nah, kenapa pakai ID kategori? Karena dari tabel kategorinya. Coba kita lihat di sini. Di sini adalah kategori itu menggunakan ID kategori. Dia menggunakan bilangan integer. Kita lihat integer ya. Jadi di sini tipenya integer, jadi ID kategori. Maka di sini juga harus ID kategori integer. Panjangnya kita buat misalnya 11. Lalu ID satuan, tetap pakai ID satuan, pakai integer juga, integer ya, panjang 11. Kemudian harga beli misalnya HRG Anda terus beli. Nah, ini kalau masalah harga kita boleh integer, boleh juga desimal, boleh juga double atau float ya, boleh.
menggunakan desimal boleh ya, boleh menggunakan misalnya double juga boleh ya. Kenapa? Kadang harga itu juga kan ada tidak bilangan bulat, kadang ada yang berkoma juga. Nah, itu tergantung ya harga-harga yang dibuat di dalam barang tersebut ya. Kalau kita mengacu ke swalayan ya kadang ada yang pakai bilangan koma, terkadang tidak ada. Nah, itu tergantung kesepakatan di dalamnya. Nah, kita buat saja misalnya adalah integer ya. Untuk sementara ini kita buat integer. Panjangnya 11. Kemudian harga jual. Integer juga panjang 11. Kemudian diskon. Nah, diskon ini bukan dalam bentuk persentase tetapi dalam bentuk nilai angka ya, angka yang bukan persen. Jadi seperti misalnya diskonnya 5.000, 500, 1.000 begitu ya. Jadi tidak dalam kategori persen. Maka ditetap integer panjangnya 11. Kemudian ini stok awal ya. Jadi stok awal barang tersebut waktu pertama kali masuk. Nah, itu ya, dibuat program ini misalnya, atau awal pendaftaran barang stok awalnya berapa, kita buat integer. Kemudian terjual juga integer. Maksudnya apa? Kalau nanti orang beli, maka barang tersebut yang terjual tersebut tercatat di dalam terjual ini. Kemudian sisa. Nah, sisa ini juga hasil dari pengurangan stok awal dikurang terjual. Nah, itulah sisa. Itulah nanti jadi stok akhirnya. Nah, itulah contoh yang kita buat untuk data barang ini ya. Jadi ini semuanya kita buat integer ya, angka-angka ini ya. Baik, kalau sudah kita simpan. Ya, sudah kita buat ya tabelnya. Sekarang kita masuk ke codingnya. Nah, di coding kita harus buat folder ya di master data sini, master data. Lalu kita buat sini data barang. Nah, bisa kita ambil dari kita copy saja ya dari folder ini, nanti kita modifikasi gitu ya. Sama aja itu ya, mempercepat kita membuatnya. Kita ambil saja misalnya kategori ya. Kita copy paste, lalu kita rubah menjadi data barang ya. Nah, di sini juga kita harus rubah ya, semua yang ada bacanya kategori kita rubah dengan barang supaya mempermudah kita mengenali ya filenya. Jadi ini barang ya. Kita rubah ya. Baik, udah semua ya. Nah, setelah ini kita rubah, maka kita masuk ke bagian page control ya. Kita lihat di notepad, di page controlnya ini kita tambah di sini untuk data barang ya. Kita ambil juga ini, kita copy dari sini ya. Kita copy, lalu kita masukkan di sini ya. Maka ini kita rubah menjadi data barang, tambah barang gitu ya, kita rubah ini semua. Jadi kita sudah terbiasa dengan copy paste seperti ini untuk mempercepat ya, bukan maksudnya untuk memperlambat ya. Jadi perlu kita copy paste untuk mempercepat pembuatan program ya. Ada yang mirip atau serupa, maka kita bisa copy paste. Ya, ini semua bacaan kategori kita bisa ganti ya. Nah, ini juga kita bisa ganti. Ya,
sudah kita buat semua. Jadi sudah kita rubah posisinya semua ini menjadi data barang ya. Nah, kemudian setelah kita buat page controlnya ini, maka kita lihat di sini ya, di master data, data barang. Kita akan edit ya. Nah, di sini berarti kalau data barang itu tentu berelasi dengan tabel kategori dan berelasi dengan tabel satuan. Nah, itu kita harus ingat waktu kita belajar tentang database. Apalagi waktu kalian belajar mata kuliah sistem basis data terdistribusi, tentu di sana pasti sudah diajarkan tentang relasi database, ya, relasi tabel. Nah, sekarang kita akan buat sini, kita panggil dia tabel TBL barang tersebut ya. Nah, karena dia ada dua tabel yang berelasi, maka kita buat sebuah namanya alias atau variabel gitu ya. Jadi kita buat sini A titik, nah, kemudian B titik, nah, kemudian C titik bintang. Maksudnya apa ini? Ini adalah variabel untuk merepresentasi dari tabel gitu ya. Jadi dia kalau misalnya variabel A ini untuk tabel barang, maka kita buat di sini A. Itu makanya sini from TBL barang A. Artinya variabel A ini merupakan alias dari TBL barang gitu ya. Alias namanya ya, nama tabel alias. Kemudian kita mau membuat join ya. Biasanya ada yang namanya left join. Nah, itu ya, left join. Join dengan tabel kategori, maka kita buat TBL kategori. Nah, jadi TBL barang ini berelasi dengan tabel kategori dan dia buat nama aliasnya B, sehingga on berdasarkan B titik. Nah, B jadi tidak nama tabelnya lagi, kita rubah menjadi sebuah variabel B titik ID kategori sama dengan A titik ID kategori. Ini artinya bahwa tabel kategori melalui field primary key-nya, primary key berelasi dengan tabel barang pada ID kategori juga. Kemudian berelasi juga dengan tabel satuan, let join TBL satuan menjadi C on berdasarkan C titik ID satuan sama dengan A titik ID underscore satuan. Ini artinya bahwa tabel satuan juga berelasi dengan tabel barang. Perintahnya seperti itu dan kita urutkan berdasarkan nama barangnya. Misalnya nm underscore barang ya, berdasarkan itu kita buat sini A titik ya kan. Nah, jadi ini sudah berelasi. Jadi sekali lagi TBL barang ini nama aliasnya adalah A, maka di sini A titik ya. Kalau kita buat langsung nama tabelnya sebenarnya boleh, tetapi terlalu panjang kita buat di sini sehingga kita perlu singkat gitu ya dengan membuat variabel yang alias seperti ini ya. Jadi dia nama tabelnya menggunakan alias. Nah, nanti kita selanjutnya kita buat di sini data barang. Ini data barang. Ya. Kemudian kita buat di sini juga ini tambah barang ya. Ini data barang. Nah, di sini sudah kita buat nomor, kemudian kode ya, kode barang. Lalu kita buat lagi di sini nama. Kemudian habis nama barang adalah kategori.
kemudian di sini satuan, kemudian apalagi ya di sini ya kita satuan harga beli, kemudian harga jual ya, harga beli, kemudian juga harga jual, kemudian di sini kita buat sini diskon, kemudian di sini kita buat apalagi ya, habis diskon, stok awal, terjual, sisa ya. Jadi ini stok awal, kemudian sini terjual, kemudian di sini sisa. Ya, ini dia ya. Jadi ada 10 ya. Tambah di sini nomor dan juga sini aksi, jadinya 12. Nah, ini kita panggil ini ya. Lalu di sini kita buat sini KD barang. Ya, kemudian di sini kita kopilah semua ini sebanyak fieldnya yang akan kita panggil sesuai dengan judul atau ya judul ya. Kita buat di sini itu NM barang, kemudian di sini adalah NM kategori, kemudian di sini NM satuan, lalu harga beli HRG beli, HRG jual, kemudian diskon, kemudian stok awal, kemudian sini terjual dan sisa ya. Jadi seperti ini. Kemudian di sini kita edit barang ya, edit barang berdasarkan KD barang. Kemudian di sini hapus barang. Lalu di sini berdasarkan KD underscore barang. Nah, itu sudah kita buat ya. Nah, sekarang kita simpan. Setelah kita buat ini kita simpan. Apakah sudah? Sebelum ke sana kita buat dulu menunya di menu all ya. Di menu all itu di backend ya, di backend menu all. Ini data satuan, maka ini kita rubah menjadi data barang ya. Ini data barang. Maka kita panggil link, yaitu seperti ini kan, open data barang. Nah, seperti ini ya. Jadi kita simpan, lalu kita panggil dari browser. Localhost www ya. Kita panggil. Ya, di sini kita panggil master data barang. Ya, sudah tampil seperti ini ya. Jadi kalau sudah seperti ini berarti sudah benar kita membuat bacaan tabelnya. Ini masih kosong karena belum kita isi. Sekarang kita akan membuat ini data barang untuk tambah barang ya. Nah, sekarang kita buat juga untuk tambah barangnya ya. Kita akan modifikasi master data tambah barang. Ya, ini ya. Kita buat sini judulnya tambah barang. Ya, di sini data barang. Di sini tambah data barang. Nah, ini sebenarnya kita tambah satu link lagi di sini ya. Untuk data barang ini ya, kita buat ini sebenarnya tambah barang ya di sini. Nah, kita tambah link satu lagi ya. Ini kita buat di sini, tambah sini data barang. Nah, kita buat sini
data barang. Kemudian sini tambah barang, ini kita buat simpan barang ya. Metodenya post, ini kita buat sini. Kita buat pertama adalah kode barang. Nah sekarang kode barang ini tidak kita buat otomatis, tapi kita ketikkan ya. Karena bisa berdasarkan barcode, bisa berdasarkan kode-kode tertentu ya, menurut keinginannya masing-masing. Nah ini kode barang, kita buat di sini adalah kode barang juga ya, kode barang. Nah kita buat di sini X kode barang. ID-nya juga kita buat kode barang. Nah kemudian baru kita buat nama barang. Kita copy juga ini. Kita buat sini kode barang, nama barang ya, nama barang. Nama barang. Ya, nama barang. Kemudian setelah kode nama barang, lalu kita buat kategori. Nah untuk kategori itu kan pakai pilihan langsung kita relasikan dari tabel kategori ya. Jadi kita akan ambil dari tabel kategori. Nah sebelumnya kita buat di atas dulu pemanggilan tabel kategori. Jadi kita buat coding PHP di sini memanggil tabel kategori. Ya jadi kita buat di sini misalnya string SQL sama dengan select bintang from tbl kategori, kemudian order by nm kategori. Kemudian kita buat sini string QRI itu query DB string SQL. Nah yang kedua adalah kita bisa copy ini satuan kan juga kita panggil, jadi kita tambah angka 1 di sini supaya mempermudah kita. Kemudian kita buat sini tbl satuan, di sini adalah nm satuan. Nah ini sudah kita panggil dua-duanya, lalu kita panggil juga nanti di dalam form ini ya. Jadi kita ambil contohnya untuk ini adalah yang menggunakan select ya. Jadi menggunakan select itu dari mana kita ambil ya, sepertinya dari data user ya. Kita ambil aja dari sini untuk memudahkan kita ya. Kita ambil ini ya, kita ambil select ini ya. Jadi ini kita copy, lalu kita buat di sini untuk satuannya tadi ya, satuan kategori dulu ya. Jadi kategori, jadi kita buat sini kategori barang, sini kategori. Nah untuk ini kita menggunakan perintah PHP di sini ya. Kita menggunakan perintah PHP. Menggunakan perintah PHP. Jadi kita akan pakai perintah PHP. Di sini kita buat while ya, while. Kita buat di sini string rect ya, rect sama dengan array db, buka kurung string QRI ya. Kemudian kita buat sini seperti ini ya, dan di sini nanti
penutupnya ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita buat perintah echo. Ya. Kemudian ini kita rubah namanya, bukan X label tapi X kategori. Lalu kita buat sini value-nya adalah hasil dari recordnya, maka kita buat di sini perintahnya pakai titik ya. Pakai titik sini string rec. Rec-nya kita panggil itu value-nya adalah ID kategori. Begitu, kasih titik lagi di sini. Kemudian, nah di sini juga kita kasih titik string rec, yaitu nm kategori. Kita buat juga sini titik. Tunggu dulu, ini kenapa tidak, bukan pakai titik ya, ini sorry ya, nggak pakai titik ya. Saya kira nggak pakai titik ya. Ini sudah value, ini nm kategori ya. Kita coba ya untuk ini, kita lihat dulu apakah sudah benar perintah ini atau belum. Kita akan uji coba ya. Kita kembali ke browser dulu, kita klik tambah ya. Ada yang error nih sehingga tidak muncul ya. Coba kita lihat dulu yang error di mana. Nah, ini di baris 57 ya, kita lihat di baris 57. Yang dia salahkan adalah ya, ada yang salah di sini. Ini apa yang salah ya? Coba kita lihat dulu. Apakah ini yang salah? Belum juga. Masih ada yang salah. Kita lihat di sini. Kita rubah seperti ini ya. Sepertinya dia tidak mau. Kita akan buat sini ya, kita akan rubah seperti ini ya. Ini kita buat ya, jadi seperti ini kita buat ya. Kemudian ini juga seperti ini ya. Oke, coba kita buat seperti ini.
Ya, ini baru mau dia ya. Jadi ini ada langsung ada di sini kategori. Nah, ini diambil dari mana? Dari tabel kategori. Begitu ya, dari tabel kategori. Sehingga codingnya seperti ini tadi. Ya, seperti ini ya. Kemudian setelah kategori tentu ada satuan. Kalau untuk satuan tinggal kita copy aja nih. Ya. Kita copy ini, kita letakkan di bawahnya. Yaitu kita buat sini satuan. Ini satuan. Kemudian kita buat sini X satuan. Nah, di sini value-nya kita buat ID satuan. Di sini NM satuan. Nah, itu dia untuk ini, untuk menyambungkan atau merelasikan ke tabel kategori dan tabel satuan. Kemudian kita buat untuk harga beli ya. Jadi kita ambil dari sini. Kita ambil sini untuk harga beli. Ya, jadi sini kita buat untuk harga beli. Harga beli. Ini harga beli. Ini juga kita rubah menjadi harga beli ya. Kita buat sini HRG beli. HRG beli. Ini harga beli. Nah, kemudian kita buat sini untuk number ya, karena dia harga kan pakai angka ya. Jadi angka kita buat sini number ya. Number. Coba kita lihat ya, apakah berfungsi nggak numbernya ini ya. Nah, kita refresh dulu. Ya, ini ya, dia berupa angka ya. Kita bisa rubah angkanya jadi 14.000 ya, dan segala macamnya ya. Nah, ya, jadi harga beli. Kemudian harga jual ya. Jadi kita akan buat juga untuk harga jual. Sini kita buat untuk harga jual. Harga jual. Ini HRG jual. HRG jual. Ini harga jual. Kemudian ada diskon ya. Ini diskon. Kemudian ini diskon juga ya. X diskon. X diskon. Ini diskon. Lalu di sini adalah stok awal ya, stok awal. Stok awal. Kita buat sini stok awal. Nah, ini kita buat ini stok awal. Kemudian untuk terjual itu kan tidak diinput ya sebenarnya, terjualnya nanti akan dari proses penjualan. Demikian juga sisa ya. Nah, jadi ini kita tidak input ya untuk terjual, dan sisanya itu hasil dari proses penjualan nanti ya, ketika kita membuat penjualan ya. Jadi ini kita cukup di sini ya. Oleh karena itu untuk menyimpannya ini di dalam tabel database kita harus rubah sedikit strukturnya ya. Kita rubah di sini untuk terjual dan sisa itu harus boleh nol ya. Ini kan tidak nol, tidak boleh ya. Jadi kita harus rubah ini. Kita harus rubah ya. Kita izinkan dia nol.
ini boleh 0 ya, yang lainnya tidak boleh. Nah, boleh kita lanjut dulu. Kita refresh ya sampai ini. Kita refresh. Ya, ini sudah ya. Nah, ya. Ini satuannya masih kosong ya. Coba kita isi dulu ya satuannya. Satuannya kita isi data satuan. Kita tambah ya data satuannya. Misalnya kita buat sini piece ya, piece. Ya, sudah kita buat piece. Maka kita buat di sini untuk data barang apakah sudah dibaca. Ya, ditambah barang ini. Belum masuk ya. Belum masuk nih. Coba kita lihat dulu tabelnya, jangan-jangan ada yang salah nih. Di dalam tabel TBL satuan. Ya, coba kita lihat codingnya. Kenapa belum dibaca tabel satuannya? Kita lihat dulu. Iya, kita tadi belum berubah ya. Ini reknya itu rek 1. Sehingga ini jadi salah nih. Ini rek 1 ya. Jadi ini QRI 1 ya gitu ya. Nah, itu belum kita rubah tadi. Ini jangan sampai lupa ya merubahnya, karena ini kan di sini QRI 1. Jadi kita rubah di sini rek 1. Ya, rek 1, QRI 1, rek 1, rek 1. Oke. Coba kita refresh apakah sudah bisa untuk membaca satuan. Ya, sudah dibaca nih ya. Ini satuan sudah, kategori sudah ya. Sekarang kita sudah buat ini formnya, lalu kita akan buat perintah simpan. Ini jadi sudah ya. Kita rubah ini simpan barang, metodenya post ya. Sekarang kita masuk ke simpan barang. Ya, sini. Maka kita panggil semua nama-nama yang ada tadi sana, variabel. Yang kita buat dulu sini adalah kode barang. Ini tinggal kita copy dulu, nanti kita rubah ya. Kode barang, lalu kita panggil sini nama barang. Ini kan kita ambil dari sini ya. Ini kode barang, nama barang, kemudian ini X kategori ya. Kemudian X kategori, kemudian X satuan, kemudian ini apa nih, X harga beli ya, X HRG beli, X HRG jual, kemudian diskon ya, diskon, kemudian X stok awal ya. Stok awal ya, jadi ini adalah stok awal. Oke, udah masuk. Nah, sekarang insert into TBL barang. Nah, ini kita buat di sini adalah KD barang, kemudian NM barang ya. Kita panggil semua, kemudian ID kategori, kemudian ID satuan, kemudian harga beli ya. Jadi harga beli di fieldnya apa ya, coba kita lihat dulu fieldnya. Di tabel ini HRG underscore beli ya. Di sini HRG underscore beli, kemudian HRG underscore jual, kemudian diskon ya. Stok awal kemudian habis ya, yang lainnya tidak diisi. Nah, ini kita buat lagi variabelnya, kita ganti, yaitu ini kode barang ya. Jadi ini kita sini KD barang, kemudian NM barang,
kemudian di sini kategori, kemudian ini satuan, kemudian ini harga beli, HRG jual, kemudian sini diskon, dan stok awal. Ya, seperti ini ya. Maka kita panggil di sini yaitu values, yaitu KD barang. Kemudian kita panggil string nm barang. Kemudian kita panggil kategori, kemudian kita panggil satuan, kemudian kita panggil harga beli, kemudian kita panggil HRG jual, kemudian kita panggil diskon, kemudian kita panggil stok awal. Ya, maka kita sini alihkan ke data barang. Nah ini ya, setelah kita buat ini sesuai dengan urutan di tabelnya ini ya. Jadi kita buat seperti itu ya. Jadi kita harus perhatikan di sini sudah satuan, harga jual, diskon, stok awal. Baik, kita buat ya. Nah, sekarang kita isilah dulu data barangnya ya. Ini kita isi dulu data barang. Nah, kita buat misalnya kode barangnya 1, 2, 3, 4. Nama barangnya misalnya Rinso. Kategori jangan Rinso lah ya, kita makanan lah ya. Misalnya roti. Makanan, harga belinya misalnya 8.000. Harga jualnya misalnya 10.000. Diskonnya 0. Stok awalnya berapa? 10 gitu ya. Kita buat ini simpan. Ya, sudah masuk ya. Jadi seperti ini ya, sudah masuk. Untuk terjual dan sisa masih kosong karena belum ada transaksi. Ya kan? Jadi sudah bisa disimpan. Kemudian ini kita bisa edit juga dan kita hapus ya. Jadi tinggal kita buat edit dan hapus. Nah, kita lanjut lagi untuk membuat edit dan hapusnya. Jadi kita edit dulu, kita edit sini. Ini kita ambil dari list barang ya, kita ambil ini list barang karena itu berelasi ya, supaya lebih mempermudahkan kita ya. Jadi ini kita copy dulu ya perintah ini ke sini ya, ke dalam ini. Atau tidak dijoinkan pun sebenarnya nggak ada masalah ya, kita anggap aja nih ya, kita jadikan aja ya. Tabel barang, kemudian ini KD barang, kemudian sini NM barang ya. Jadi seperti ini. Lalu ini kita panggil juga ya untuk satuan ini ya, mana ya satuan ya, dan kategori kita panggil juga ini ya. Ini kita copy, kita tetap panggil. Jadi kita buat di sini ya, kita panggil itu, ini kita hapus dulu sementara. Lalu ini kita panggil, kita buat sini satu, ini kita rubah menjadi 2.
Ya, ini kita rubah jadi 2. Nah, ini tetap seperti ini. Ya. Jadi ini kita copy ya dari tambah barang tadi. Kita copy dari sini ya, kita copy dari sini ya, dari form ini. Kita copy ya. Kita copy dari situ. Lalu kita ini hapus ya. Ya, kita pastekan di sini. Jadi ini kita buat sini edit ya, edit data barang. Ini edit data barang. Ini kita buat linknya untuk ke data barang ya, data barang. Kemudian di sini kita buat edit data barang. Nah, di sini kita buat value. Jadi kita buat sini value ya. Jadi value sama dengan kutip ganda ya. Jadi kita buat sini perintah PHP sama dengan ya. Jadi kita panggil si database-nya yaitu string rec yaitu KD barang ya, gitu ya. Jadi kita panggil sini KD barang ya, seperti ini. Kita coba dulu apakah sudah benar perintahnya. Kita edit ya, coba kita edit ya. Ya, sudah masuk ya, seperti ini, sudah benar ya. Kemudian kita kopikanlah value ini. Nah, kita kopikan ke sini ya, ke nama barang. Kita rubah sini jadinya nm barang. Nah, untuk ini apa namanya? Untuk kategori itu kita menggunakan if di sini ya. Jadi kita buat di sini ya, if menggunakan if. Jadi kita buat di sini, ini rec 1. Nah, ini ini kita buat menjadi ini kita copy dulu ya untuk ini ya. Nah, ini jadinya rec 1 ya, untuk kategori rec 1 berarti ini kita buat sini rec 1. Ini juga query 1, ini rec 1, ini adalah rec 1. Nah, kita buat sini if di sini ya, kita buat if ya. Jadi kita buat sini if buka kurung string rec 1 yaitu ID kategori ID kategori rec 1 sama dengan string rec ID kategori jika sama dengan ini 2 kali ya, sama dengan
maka string PLH1 sama dengan selected ya, selected, kemudian else string PLH string tidak usah pakai PLH1 sama dengan kosong ya. Jadi seperti ini kita buat. Jadi ini kita buat di sini untuk selected ya. Jadi di sini kita buat string perintah PHP ya, kasih perintah PHP di sini. Kita buat sini string PLH1 seperti ini ya. Tunggu kita buat Oke, coba kita jalankan ya. Jika ini sudah benar, ini bukan rek 1 tetapi ini rek ya. Tunggu, rek 1 enggak ya? Ya, kategori rek 1 ya. Ya, coba kita jalankan ya. Ini tadi ya, masuk ke sini ya. Ya, coba kita isi dulu kategorinya, apakah jalan nggak kategorinya cuma 1, kan belum bisa diuji ya. Jadi kita tambah satu lagi, ini kita tambah kategorinya untuk bisa benar nggak dengan kategori misalnya minuman. Kita buat sini minuman. Ya, ini ya. Ini tadi coba kita lihat ke dalam data barang. Kita coba edit, benar nggak? Langsung dia ke makanan. Ya, coba kita rubah dulu data barang itu ke menjadi kategorinya 3 ya, kita buat ya 3 gitu ya. Ya, ini minuman, bener nggak nanti ke minuman kalau kita edit ya. Ya, langsung ya, jadi sudah benar ya. Jadi perintahnya sudah benar tadi ini. Jadi ini cara untuk membuat ke relasi data kategori. Nah, begitu juga dengan satuan ya. Satuan juga begitu. Kita buat di sini satuan. Ini jadi rek 2 ya. Ini rek 2. Jadi ini kita tinggal copy aja perintah ini. Copy, kita letakkan di sini ya. Nah, ya, kita letakkan di sini. Ini kita buat ini rek 2. Di sini kita buat satuan. Ini rek, tetap rek ya. Tapi ini satuan. Nah, ini sama, kita buat seperti ini juga, maka sini kita rubah menjadi rek 2. Sini adalah rek 2. Nah, ini untuk satuan ya. Coba kita refresh ya.
apakah sudah jalan? Ya, sudah masuk ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang lainnya yang belum kita buat ya. Jadi ini kita buat value ya, kita copy lagi dari sini. Kita buat value di harga beli ya, harga beli. Jadi kita buat sini NM, ini HRG beli. Kemudian di sini adalah HRG jual. HRG jual. Kemudian sini adalah diskon. Kemudian di sini adalah stok awal. Stok awal. Ya, seperti ini sudah kita buat. Sekarang kita refresh ya. Ya, sudah masuk seperti ini ya. Jadi sudah masuk ke edit. Nah, sekarang kita buat untuk update-nya ya. Untuk update kita buka file update ya. Update barang. Nah, untuk update barang itu sebenarnya mirip dengan simpan. Jadi kita ambil saja ini, kita ambil ini. Ya. Ya, kita ambil letakkan di sini ya. Ya. Nah, jadi ini kita buat sini update barang. Maka sini adalah NM barang. Maka kita panggil sini adalah NM barang. Kemudian kategori ya. Jadi sini ID kategori sama dengan itu string KT kategori. Kemudian ID satuan sama dengan string satuan. Kemudian harga beli ya, HRG beli sama dengan string HRG string HRG beli. Kemudian HRG jual sama dengan string HRG jual. Kemudian diskon ya, diskon sama dengan string diskon. Kemudian stok awal ya, itu stok awal sama dengan ini ya, string stok awal. Where ya, KD barang, yaitu KD barang ya, seperti ini. Kita KD barang ya, ini sudah kita buat. Kita lihat dulu memastikannya sudah benar atau belum ya, jangan sampai ada yang salah string ataupun juga variabel-variabelnya ya. Saya kira sudah ya, sudah sesuai. Sekarang kita coba praktekkan, kita jalankan. Kita buat misalnya di sini stok awalnya jadi salah, katakan 20. Kita buat di sini simpan. Salah ya, ini perintahnya kok simpan barang ya. Jadi ini update-nya harusnya ya. Update-nya ada salah perintah di sini ya. Di sini ada yang salah. Nah, ini ya, kita belum rubah tadi. Ini adalah update. Ya, jadi update barang ya. Coba kita edit. Ya, kita buat di sini misalnya 20. Oh, belum terganti ya. Ini belum terganti. Tadi update barang.
Ya, ini belum. Coba kita refresh. Buat sini misalnya 20. Ya, belum juga ya. Jadi belum. Ya, update barang udah. Ya, sudah terganti ya. Jadi ini sudah jalan untuk update-nya dan bisa dicoba dengan yang lain. Selanjutnya adalah kita membuat hapus ya, hapus barang ya. Perintah hapus data barang. Kita ambil dari hapus data barangnya. Nah, ini syn delete tbl barang where kd barang. Maka di sini adalah data barang. Ya, seperti ini ya. Perintah hapus lebih singkat gitu ya. Sekarang kita coba ya untuk menghapusnya. Ini kita hapus. Ya, sudah terhapus. Jadi demikianlah ya untuk proses penginputan data barang ya, mulai dari simpan, edit, hapus sudah kita buat. Jadi saya kira sampai di situ dulu masalah input data barang, dan kita akan berjumpa di video selanjutnya, yaitu untuk proses transaksi penjualan dan juga nanti untuk laporan. Sampai di sini dulu video tutorial ini, dan kita berjumpa di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih.